Lur, selamat datang di Ngidul Ngalabu Film Cadel. Gimana, sehat nggak kalian? Fisik sehat, Cak. Mental yang nggak sehat, baru ditinggal kawin, Cak. Sangat-sangat tragis memang. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Gaji itu ibarat air di gurun, cepat habis padahal sangat dinanti. Kali ini kita akan mengidul film bergenre perampokan yang cakep banget asli lur, yaitu Logan Lucky tahun 2017. Mengisahkan tentang sekelompok orang yang berusaha merampok berangkas uang yang berada tepat di bawah sirkuit. Rencana mereka sangat matang, bahkan mampu membawa napi kabur dari penjara. Seperti apakah keseruan film epic satu ini? Langsung aja kita ke requestan pertanyaan sembelih dari dulurku Al-Haitam. Ya Cak, saya pengen pelihara sapi tapi nggak mau ngarit. Kasih seblak aja mau nggak ya? Boleh, kasih seblak aja nggak apa-apa, boleh. Atau nggak coba ini, gudeg sama pempek mungkin suka juga sapi kayaknya lur. Monggo sekecaken. Jimmy Logan adalah seorang kuli asal Amerika yang sedang mengerjakan proyek di bawah sirkuit di kota Charlotte, Amerika. Jimmy begitu perhatian dengan putri semata wayangnya yang masih kecil bernama Sadie. Dan Jimmy sudah bercerai dengan mantan istrinya yaitu Bobby Joe yang telah lama menikah lagi dengan seorang duda, panggil saja Sukirman. Karena bisnis Sukirman semakin maju, dia dan Bobby pun akan pindah rumah keluar kota sekaligus membawa Sadie. Itu artinya Jimmy akan lebih sulit bertemu anaknya, dan mau nggak mau Jimmy harus muter otak cari duit, mencari pengacara bagus agar bisa mendapat hak asuh Sadie. Namun sayang, Jimmy tiba-tiba dipecat begitu saja dari pekerjaannya setelah bosnya melihat Jimmy yang berjalan pincang karena cedera di lutut kanannya dari zaman SMA. Meskipun tidak berdampak pada pekerjaannya lur, namun Jimmy tetap diberhentikan karena dia tidak memasukkan keterangan cedera itu ke CV pekerjaannya ketika dulu melamar pekerjaan. Dan inilah Logan beruntung. Saw you leaving, walking out to your truck, and they saw you was limping. Jimmy, I'm just gonna say it. I gotta let you go. Daddy! Hey, what are you doing? Nothing. Man, Talk about some legal stuff. Can you give us a minute? Have full custody. happening. I'm getting a lawyer. What money? Jimmy pun menemui adiknya bernama Clyde di bar, seorang bartender sekaligus veteran perang yang menggunakan tangan kiri palsu karena telah diamputisa akibat ranjau peperangan di Irak. Malam itu datang 3 orang sok keras yang mengolok-olok fisik Clyde. Salah satunya kita panggil saja Karjeler. Sebagai kakak, Jimmy pun langsung menyerang mereka bertiga meskipun kalah jumlah. Sedangkan Clyde keluar dari bar dan membakar mobil ketiga berandalan tersebut dengan botol alkohol yang dijadikan bom molotov. Mamam. Of a great song title, The Kindness of a One-Armed. 2 tours in Iraq right there. Stepped forward when others were stepping back. That's an $85,000 vehicle. He was assaulted. Cauliflower. Say cauliflower to me? Sebelum pergi, Jimmy pun menyebutkan kata-kata bunga kol kepada Clyde, yang mana itu adalah kode bahwa Jimmy ingin melakukan perampokan besar. Jelas tujuannya mendapatkan uang banyak untuk mengurus hak asuh atas putrinya Sadie. Apalagi Jimmy habis kena pecat ya kan. Lalu di keesokan harinya setelah memasakkan adiknya sarapan, Jimmy pun membahas rencananya yaitu merampok sirkuit Charlotte yang bisa dibilang salah satu tempat olahraga tersibuk di Amerika. Karena tahun lalu kira-kira terdapat 300-an acara yang diadakan di sana. Selain itu, sirkuit Charlotte juga merupakan sirkuit resmi untuk balapan NASCAR. Dan ketika masih bekerja di sana, Jimmy mengerjakan proyek perbaikan pipa bawah tanah yang belum lama meledak. Perbaikan pun harus segera dilakukan karena sirkuit itu dibangun di lahan bekas tempat pembuangan sampah yang tanahnya cenderung berlumpur. Dan dengan meledaknya pipa tersebut, maka sewaktu-waktu tanah di atas pipa bisa-bisa ambles lur. Charlotte Motor Speed. It's one of the busiest sports venues. Your old pipe bursting since the whole thing. Landfills turn into mush. I know how they move the money.
Ketika sedang bekerja di lokasi proyek, Jimmy melihat kumpulan pipa kecil transparan yaitu Pneumatic Tube Transport atau PTT yang digunakan untuk menyalurkan uang cash dari meja kasir langsung ke brankas besi lur. Jimmy tahu di event balapan tanggal 4 Juni akan lebih sedikit satpam yang berjaga di sirkuit tersebut, jadi kemungkinan brankas lebih mudah dibobol. Setelah itu Jimmy dan Clyde menemui Joe Bank, seorang napi yang memang jago meledakkan brankas besi. Setelah mendengar penjelasan mereka, Joe pun menolak karena selain dia baru bebas 5 bulan lagi, Joe masih punya brankas uang sangat banyak yang dia sembunyikan di pekarangan rumahnya. Namun harapannya pun pupus karena ternyata adik Joe yaitu Fish memberitahu letak brankas itu ke istrinya yang langsung membawa kabur semua uangnya dengan pria lain. Lalu Jimmy dan Clyde pun menjelaskan bahwa misi perampokan akan disiapkan dalam 5 minggu dan brankas besi target mereka lebih mudah diledakkan karena sistem alarm getarannya dimatikan sebab sedang ada proyek perbaikan pipa. Selain itu, kedua kakak beradik ini juga berencana membawa kabur Joe dari penjara di siang hari dan akan mengantar kembali ke selnya di sore hari setelah perampokannya selesai lur. Akhirnya Joe pun setuju, namun dia memaksa agar dua adiknya yaitu Fish dan Sam harus dilibatkan dalam misi ini. What's going on around there right now? So the sensors are turned off. Get me out of here. No one notices. Yep. We're doing a job. This has to happen in 5 weeks. Got a brother. I got two. All to protect my interest. Setelah merekrut Fish dan Sam, mereka pun bertemu Joe di penjara dan diminta mengambil barang-barang milik Joe yang dititipkan ke orang kepercayaannya. Lalu sesuai rencana, Clyde pun sengaja menabrakkan mobilnya ke Alfamart cabang Amrik agar dia masuk ke penjara tempat Joe ditahan. Yang untungnya karena veteran perang, Clyde hanya dibebankan 90 hari masa tahanan. Taking into account your service, sentence you to 90 days. Why don't you just worry about your cockroaches? Don't worry about the rules. Selanjutnya Jimmy merekrut saudara perempuannya yaitu Melly yang mempersiapkan banyak kecoa dan sudah ditandai dengan berbagai warna untuk dimasukkan ke dalam pipa PTT agar mengetahui pipa manakah yang menuju ke brankas besi. Setelah itu Jimmy bersama Fish dan Sam membeli perlengkapan untuk merampok. Lalu Jimmy balik ke tempat proyeknya untuk mengambil barang-barang miliknya sekalian nyolong peta proyek sirkuit Charlotte. Akan tetapi Jimmy sempat bertemu bosnya yang mengabarkan jika proyek akan selesai lebih cepat. Dengan kata lain, Jimmy DKK harus mengganti hari perampokannya dari event 4 Juni ke event Coca-Cola yang lebih awal. Tapi masalahnya event tersebut sangat-sangat ramai lur, yang pastinya misi perampokan akan jauh lebih sulit. Namun di lain sisi, event tersebut bersamaan dengan kontes kecantikan yang akan diikuti oleh putri Jimmy yaitu Sadie. Maka dari itu Jimmy harus benar-benar mengatur jadwal perampokan secara detail karena masih harus mendatangi kontes tersebut demi mendukung putri kesayangannya. Y'all wrapping up the sighting? Managed to be ahead of schedule for one. 1 week earlier, but that's The biggest race of the year. Fish dan Sam datang ke lokasi proyek dengan menyamar sebagai kuli dan memasukkan kecoa-kecoa tersebut ke dalam pipa. Setelah itu Jimmy mengirim kue ulang tahun yang ditujukan ke salah satu karyawan kantor bank yang bekerja di brankas besi itu berada, agar kecoa-kecoa tersebut akan langsung mengerubungi kue ketika sampai di brankas besi lur. Sungguh rencana yang sangat cemerlang ya kan? Karena keesokan harinya kue di brankas besi langsung dikerubungi kecoa. Mereka pun buru-buru memanggil petugas pembersih hama dan ya, Fish serta Sam berhasil menyamar menjadi salah satu petugas. Lalu mereka pun segera memberitahu Jimmy jika pipa yang dimasukkan kecoa warna pink lah yang tersalurkan menuju brankas besi. I repeat, we have a code pink. We got code pink. Di hari H event Coca-Cola, Joe sengaja muntah-muntah agar dibawa ke klinik. Setelah itu dia minta izin suster ke toilet, sekalian ditemani oleh Clyde yang sedang giliran piket ngepel-ngepel di klinik. Lalu di toilet, Joe pun mencongkel panel tempat tisu di tembok dan mereka berdua masuk ke lorong di baliknya dan keluar di fasilitas pemotongan kayu di penjara. Tak lama kemudian datanglah mobil suplai penjara. Lalu Joe dan Clyde bersembunyi di dalam kotak yang sudah mereka
mereka siapkan dan ditaruh di bawah mobil agar luput dari pemeriksaan petugas. Sementara itu, agar menyibukkan para sipir, Joe sebelumnya sudah request ke salah satu rekannya agar membuat kekacauan di penjara sampai misinya selesai dan Joe kembali lagi. Lalu ketika mobil suplai sedang mengisi bensin, Joe dan Clyde pun buru-buru turun dan segera masuk ke mobil Sukirman yang telah dicuri oleh Melly. Di lain tempat, Fish dan Sam meledakkan tower BTS yang langsung mengacaukan seluruh transaksi kartu kredit di sirkuit Charlotte. Dan akhirnya semua transaksi harus menggunakan cash. Itu artinya uang yang masuk lewat pipa PTT akan jauh lebih banyak. No plastic working at all. You never wonder what it's like to feel what? No, I can't. Jimmy pun OTW ke sirkuit Charlotte dengan mobil Nissan curiannya untuk mempersulit polisi. Lalu sebagai mantan kuli proyek sirkuit Charlotte, tidak sulit bagi Jimmy untuk masuk ke area bawah tanah. Sementara Joe dan Clyde juga datang ke sana lewat saluran pembuangan sampah. Setelah itu Joe akan meledakkan ujung pipa PTT yang berada di brankas besi agar tutupnya terbuka permanen dengan menggunakan sebuah bom berdaya ledak ringan yang dibuat dari pemutih, garam palsu, dan permen jelly yang dikocok di dalam plastik. Melihat itu Jimmy dan Clyde pun ragu-ragu dan sempat-sempatnya Joe ngejelasin proses kimianya dong. Itu pun setelah dimasukkan ke dalam pipa, bom gagal meledak dan malah balik lagi lur. Karena Joe mengikat plastiknya terlalu banyak. Lalu dia pun memasukkannya lagi ke dalam pipa dengan ikatannya yang lebih kecil. Dan Fake salt and gummy bears. That's our bomb. Two gases. I like to call it The Joe Bang. coming back. Don't move. asap pun menyeruak dari salah satu pipa dan staf event yang melihatnya langsung melapor ke petugas keamanan sirkuit yang segera mengirim 2 satpam ke bawah tanah. Sementara itu Jimmy DKK sedang meraup semua uang dari brankas dengan memasangkan selang vakum ke pipa PTT dan mengumpulkan uang-uang itu ke plastik-plastik sampah. Tapi tololnya karena nggak sabaran, Jimmy pun tidak sengaja membalikan aliran vakum ke arah brankas. Sontak beberapa lembar uang kembali terhisap. Bahkan tangan palsunya Clyde juga ikut masuk. Smoke coming out of the PT tube. Guys down there and see what the hell's going on. I gotta get in there and get it. Come on. Added to this robbery, and if an attitude here, it's a morality clause. Mereka pun sempat berdebat. Jimmy hampir naik pitam karena Fish dan Sam yang terus menyalahkannya. Namun untungnya Joe berusaha menenangkan Jimmy dan juga Clyde agar fokus merampok uang. Dan Jimmy berjanji akan mengambil tangan palsu adiknya setelah misi selesai. Akan tetapi dilalahnya ketika sedang mengantar uang keluar, Fish dan Sam sempat papasan dengan 2 satpam. Begitupun dengan Jimmy, yang untungnya kedua security itu dapat dikelabui dengan mudah. Mana alasannya? Tolol pula lur. Fish dan Sam mengaku kehilangan indera penciumannya dari kecil, maka dari itu mereka tidak bisa mencium asap yang menyebar dari pipa PTT. Namun hambatan yang mereka hadapi masih belum berakhir, karena pintu keluar area bawah tanah juga sempat macet dan alhamdulillahnya bisa diperbaiki dengan cepat oleh Jimmy. You smell any smoke from down there? Smells when we was little. Pushing open. Doesn't say open. Okay, it says. Do you smell any smoke? No. Racing fumes. Chains jam. All right, try it now. Setelah itu Fish dan Sam memasukkan semua kantong uang ke dalam truk Nissan curian. Sedangkan Joe dan Clyde sempat bertemu dengan Karjo yang ternyata mensponsori seorang pembalap NASCAR. Dan mereka sedang bertengkar karena si pembalap baru saja keluar dari lintasan. Ya, Clyde pun harap-harap cemas karena jika perampokan ini ketahuan, maka Karjo bisa melaporkan Clyde ke polisi, ya kan? Sebab dia berada di area yang hanya dilewati oleh staf sirkuit atau orang VIP lah seperti Karjo. Setelah itu Joe dan Clyde pun dijemput Melly menuju markas damkar. Lalu Melly buru-buru ke lokasi kontes kecantikan tempat Sadie berkompetisi. Hey, you're that guy. Bumpy on the way out, but we're doing okay.
Superior fire alarm just went off. Call this in. Spraying her hair with this. Best I could. You were late. Di lain sisi, kekacauan masih berlanjut di penjara dan kepala sipir, sebut saja Tukiman, hanya mengunci semua pintu tapi tidak melaporkan kejadian itu ke atasannya karena Tukiman ingin penjaranya tetap terlihat bersih dari insiden apapun. Sampai akhirnya napi komplotan Joe melihat balapan di TV yang hampir finish dan dia pun tahu perampokan sudah selesai sesuai arahan dari Joe sebelumnya. Lalu napi komplotan ini pun menyalakan alarm kebakaran. Tukiman akhirnya menelpon damkar yang kerennya Joe dan Clyde sudah memakai seragam damkar lalu menaiki mobil pemadam secara diam-diam. Setibanya di penjara, mereka pun berhasil kembali ke tempat masing-masing tanpa dicurigai sama sekali, lur. Joe ke ruang perawatan, sedangkan Clyde lanjut mengepel klinik. Alhamdulillahnya staf klinik juga tidak ada yang mencurigai mereka karena hampir semua pintu di koridor penjara terkunci saat kekacauan tadi berlangsung, ya kan? Correctional facility cafeteria. I thought maybe you were in a Got caught on lockdown here. Sementara itu dari sirkuit Charlotte, Jimmy pun langsung OTW dengan truk penuh uang rampokan ke kontes kecantikan untuk mendukung anaknya. Untungnya Jimmy datang tepat waktu ketika Sadie baru akan perform dan tepat setelah melihat ayahnya, Sadie pun mengganti lagu yang akan dia nyanyikan ke lagu favorit Jimmy. Sadie melakukan itu karena rasa sayangnya yang begitu besar kepada Jimmy yang tetap hadir mensupport dengan segala keterbatasannya. Seluruh penonton pun luluh melihat Sadie dan ikut bernyanyi karena apa yang ditunjukkan oleh Sadie begitu polos dan jujur, lur. Yang alhamdulillahnya Sadie berhasil memenangkan juara 1. I picked this song because it's my daddy's favorite. Take me home. Hey, Daddy. I love you too. Let me see the gun show. Alih-alih mengambil semua uangnya, Jimmy pun malah meninggalkan mobil beserta uangnya begitu saja di Pertamini dan melaporkan posisi kantong uang ke polisi secara anonim via telepon. Jelas rekan-rekannya pun geram, khususnya Melly, karena semua persiapan dan usaha mereka sia-sia. Lalu seorang agen FBI bernama Sarah diutus untuk mengusut kasus tersebut. Namun dia begitu sulit menemukan bukti karena keadaan di area pipa PTT sangat-sangat rapi, seperti ketika para kuli terakhir bekerja di sana. Selain itu juga tidak ditemukan jejak sidik jari dan kuli-kuli itu juga tidak bisa dicurigai karena mereka semua biasa bekerja dengan sarung tangan. Lagi pula uang rampokannya sudah ditemukan, ya kan, lur? Di lain sisi, Karjo sempat memberi keterangan jika dia melihat Clyde di sirkuit. Akan tetapi jelas menurut catatan penjara, Clyde dan juga Joe masih berada di penjara di hari H perampokan. Prints from all your guys. Protective gloves at all times. That's A bartender with one arm during the race, and they were. I know they are too. See them. In a tunnel. Selanjutnya Sarah pun menemui Tukiman dan bertanya tentang Jimmy yang belum lama dipecat dari proyek sirkuit Charlotte. Jimmy dan adiknya Clyde juga diketahui menemui Joe Banks sebanyak 2 kali di penjara. Lalu Clyde masuk penjara yang sama dengan Joe karena menabrak Alfamart. Menurut Sarah ini semua terlalu janggal, apalagi di hari H event Coca-Cola yang bersamaan dengan insiden perampokan. Petugas damkar sempat datang ke penjara tersebut. Akan tetapi karena ingin penjaranya terlihat baik tanpa masalah, Tukiman pun mengaku jika damkar hanya memadamkan kebakaran kecil di dapur dan tidak ada insiden sama sekali selama Clyde ditahan. Untungnya keterangan Tukiman makin memperkuat posisi Jimmy DKK dan dengan ini Sarah tidak menemukan bukti yang kuat untuk menahan mereka. Lagi pula menurut catatan kepolisian, mobil yang dimiliki Jimmy adalah Ford F-150, bukan mobil Nissan di Pertamini yang penuh kantong uang. Padahal mobil Nissan itu adalah hasil curian, ya kan, lur? Fired from the speedway to see Joseph Bang here. Think that's an incredible coincidence? No, not really. I've been warden here for 9 years. Escape problem at Monroe. They dispatched multiple units around a Small kitchen fire. Clyde Logan could have been Monroe Correctional Facility. Clyde pun bebas dari penjara, lalu berbulan-bulan berikutnya Joe juga bebas. Dan Clyde mengaku sama sekali tidak tahu mengapa Jimmy mengembalikan uang rampokannya begitu saja. Clyde juga belum bicara lagi dengan kakaknya sejak perampokan tersebut. Dan sekarang Jimmy pindah keluar kota mengikuti mantan istrinya Bobby
Sadie dan suaminya Sukirman agar bisa lebih dekat dengan Sadie. Namun berminggu-minggu setelahnya lur, rumah Joe diketok oleh seseorang yang misterius. Dan ketika dicek, Joe hanya menemukan seonggok sekop. Melihat itu, Joe pun teringat dengan uang simpanan di pekarangannya yang sudah dibawa kabur adik iparnya. Joe pun mencoba menggali tanah pekarangan itu dan menemukan satu kantong uang hasil rampokan. Ternyata usut punya usut lur. Sebenarnya Jimmy sudah mengambil beberapa kantong uang dan dia bagikan ke timnya secara diam-diam. Setelah itu film penuh flashback ketika perampokan berlangsung yang ternyata setelah semuanya sudah pulang, Jimmy membersihkan TKP tempat pipa PTT sendirian agar kembali seperti sedia kala. Juga mengambil beberapa kantong uang termasuk tangan palsu Clyde yang sempat terhisap vakum. Jimmy pun memasukkan kantong-kantong itu ke dalam tempat sampah dan meminta tolong ke salah satu kenalannya untuk mengubur kantong tersebut di tanah kosong yang akhirnya diambil lagi bersama Clyde setelah dia bebas. Selain membagi uang hasil rampokan, Jimmy juga membelikan tangan palsu baru yang jauh lebih canggih untuk Clyde, memberikan uang donasi ke teman SMA Jimmy yang seorang dokter, dan mengirim amplop uang ke rekan Joe yang sudah mau berbuat kekacauan di penjara. Tujuan Jimmy melakukan ini lur, karena dia tahu jika semua uang dirampok, maka akan mudah bagi polisi untuk menangkap mereka. Sesuai peraturan yang pernah ditulis oleh Jimmy, yaitu jangan serakah. Apalagi mereka sempat papasan dengan 2 security dan Karjo yang bisa menjadi saksi perampokan mereka. Selain itu, pihak manajemen tidak mengetahui jumlah pasti berapakah total uang tiket yang masuk karena hampir semua orang membayar cash. Maka dari itu Jimmy menggunakan cara teraman dengan mengambil sebagian uang rampokan saja. Ya paling sekitar 1/4 lah dari total uang lah lur. Itu pun udah sangat banyak ya kan. Jadi uang rampokan masih bisa dinikmati dan Sarah juga tidak memiliki bukti untuk melanjutkan penyelidikannya. Where to, Mr. Naaman? Through the donation box. It's heavy, but don't get excited. Setelah itu Jimmy yang masih setia dengan mobil Ford tuanya mengajak putrinya Sadie jalan-jalan. Film pun diakhiri dengan Jimmy yang sudah berkencan dengan teman SMA-nya, Melly yang sepertinya terlihat semakin dekat dengan Joe. Sementara Clyde menyajikan minuman untuk seorang wanita yang berniat untuk pindah rumah ke sekitar sana sementara waktu. Dan ternyata dia adalah Sarah. Meskipun belum menemukan bukti konkret tentang keterlibatan Jimmy DKK dalam perampokan itu, tapi Sarah masih curiga dengan mereka karena banyak kejanggalan yang saling berkaitan di sekitar hari H perampokan tersebut. Dan di malam itu mereka juga berada di satu bar bersama-sama. Alright, so I was thinking putt-putt golf. Those new go-karts down there. Hey, Of all this Logan Kurt. Gave it that much thought. Hey, what you doing? But I'm hoping to stay a while. Here's to staying a while. Buyar, alhamdulillahnya aku juga dapat jatah dari Pak D. Jimmy lur. Ya alhamdulillah ya, sekitar 20 M lah ini.